Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada segmen terakhir ini kita akan membahas terkait dengan garis energi dan garis tingkat hidrolik. Nah, terkait dengan garis energi, ini adalah garis yang merepresentasikan total head yang tersedia di dalam fluida ya, dan tentunya ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli ini, di mana tekanan total di sini ya ini itu dalam bentuk konstan ya. Nah, sedangkan untuk persamaan Bernoulli dalam bentuk ini semua diubah dalam bentuk satuan ini ya, satuan panjang ya, atau satuan ketinggian yaitu meter ya. Nah, jadi untuk tekanan juga di sini akan dibagi dengan gamma, dan sedangkan untuk kecepatannya dibagikan dengan dua gravitasi ditambah dengan ketinggian dari fluida tersebut ya. Nah, jadi untuk terkait dengan garis energi ini kita akan membahasnya itu terkait dengan satuan meter atau head di sini ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat pada gambar 3.21 dari buku Munson ini ya. Jadi ini ada representasi dari garis energi dan garis hidrolik grade line-nya ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini asumsinya itu adalah steady state, kemudian fluidanya incompressible dan juga tidak ada gesekan pipa ya. Jadi kalau misalnya ada gesekan pipa nanti akan terjadi penurunan tekanan statik di sepanjang pipa ini. Nah, ini akan kita bahas pada bab 8 dari buku Munson ini ya. Nah, jadi terkait dengan energi line ini, kalau misalnya tidak ada gesekan ya, artinya ini adalah titik satunya, ini adalah titik duanya, ini adalah awal fluida mengalir ke atas seperti ini ya. Nah, energi line ini terkait dengan head yang tersedia. Kalau misalnya tidak ada penurunan head tekanan atau tidak ada head loss, artinya dari awal sampai akhir itu ini memiliki potensi ini ya, head yang sama ya. Artinya kalau misalnya head yang sama itu adalah bagian ini. Nah, ini diukur dengan menggunakan tekanan stagnasi di sini ya. Jadi dari tekanan stagnasi ini artinya dia tidak ada pengaruh dari ini apa namanya, kecepatan. Artinya ini semua dikonversi menjadi head yang available di sini. Jadi kalau misalnya ini pipanya itu diteruskan sampai ke atas sana ya, jadi maksimal alirannya itu hanya di sini. Nah, kemudian terkait dengan energi lain, jadi ini energi lain itu adalah konstan di atas seperti ini ya. Jadi ini merepresentasikan total head yang tersedia. Jadi tidak ada penurunan tekanan ya. Jadi di sini pada pembahasan ini kita masih membahasnya itu energi lainnya itu konstan. Nah, kemudian terkait dengan hydraulic grade lainnya itu adalah yang bagian ini ya. Jadi ini hydraulic grade line ini terkait dengan tekanan yang tersedia pada si fluida ini ya. Jadi artinya apa? Ini dipengaruhi dengan penambahan kecepatan yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah posisinya ya. Kita lihat dulu di sini, ini adalah Z1, ini adalah Z2 ya. Jadi terjadi kenaikan energi potensial, artinya Z-nya ini akan bertambah. Nah, kemudian di sini kita juga melihat bahwa luas areanya itu bertambah ya. Artinya di sini terjadi kenaikan kecepatan ya. Artinya di sini pada titik 1, 2, dan 3 di sini ini akan V1 itu akan semakin membesar ya. Nah, artinya terkait dengan hydraulic grade line-nya, jadi kalau misalnya semakin cepat V-nya yang terjadi di dalam pipa itu artinya dia akan menurun ya. Jadi yang dilihat di sini ada tekanan dan juga adalah head-nya. Jadi kalau misalnya semakin cepat kecepatan fluida ya head-nya itu sebenarnya akan semakin sama. Tapi masalahnya di sini adalah di sini terjadi kenaikan tekanan, nah sehingga hydraulic grade line-nya itu dia akan menurun seperti ini. Jadi hydraulic grade line itu kalau misalnya secara definisi ini adalah energi potensial ditambahkan dengan P2 per gamanya seperti ini ya. Jadi atau ya, jadi ini adalah tekanan dinamik dikurangi dengan tekanan energi kinetiknya ya. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan energi line dan juga hydraulic grade line. Nah, kemudian kita juga melihat pada gambar di sini ya. Jadi ini adalah energi line dan juga hydraulic grade line dari sebuah tangki ya. Jadi ini ada tangki yang terbuka, jadi akan ada pressure atmosfer. Nah, kemudian ini dialirkan menuju pipa ya, pipa yang memiliki diameter yang berbeda. Artinya kalau misalnya diameternya berbeda dengan menggunakan persamaan massa ini ya, kekekalan massa, artinya kita bisa menentukan berapakah kecepatan di titik 2 dan titik 3. Nah, artinya semakin sempit dari A-nya itu, nah, maka kecepatan itu akan semakin tinggi ya. Artinya, kalau misalnya kita meninjau hydraulic grade line-nya, ya ini mudahnya itu kita adalah menghitung kecepatannya tersebut ya. Nah, jadi kalau misalnya pada titik 2 ini kita tahu bahwa kecepatannya itu tidak sebesar pada titik 3 ya. Artinya hydraulic grade line itu adalah seperti ini. Dan ketika dia sudah masuk ke pipa nomor 3, yaitu pipa yang diameter lebih kecil, maka dia HGL-nya itu akan semakin besar seperti ini. Nah, kemudian jadi ini juga
terkait dengan energy line dan hydraulic grade line ini kita bisa menentukan ini ya, tren dari tekanan yang terjadi pada pipa ya. Jadi masalahnya adalah pipa ini kan belum tentu dia lurus terus horizontal sepanjang Z-nya. Jadi bisa saja dia bentuknya itu naik turun seperti ini ya. Nah, dengan menggunakan hydraulic grade line ini kita bisa mengetahui ya bahwa tekanan yang terjadi di dalam ini dalam satuan tekanan gauge ya. Jadi kita bisa tahu bahwa di manakah dari gauge-nya itu, tekanan gauge-nya itu bagian yang positif ataupun negatif ya. Jadi sebagai contoh misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di bagian bawah itu dia pastinya akan lebih besar daripada ini adalah garis HGL-nya, dan sedangkan yang bagian atasnya itu pasti negatif seperti yang pada sifon itu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan pada titik yang di gauge di sininya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti akan ada suatu pipa gitu ya, ada suatu sumbernya dan kemudian nanti pipanya itu ada Z-nya yang ke atas sendiri seperti itu tinggi, nanti kita bisa memperhitungkan juga sisi bagian kavitasnya itu akan terjadi di mana dengan memanfaatkan energi grade line ini. Dan biasanya terkait dengan penggunaan energy line dan hydraulic grade line ini itu digunakan untuk pipeline ya, atau dan juga bisa menganalisis terkait dengan aliran fluida yang sangat-sangat panjang jaraknya, di mana untuk mengalirkan fluida dari satu kota ke kota yang lain ya, misalnya jaraknya itu 100 km. Nah, ini bisa direpresentasikan dengan menggunakan hydraulic grade line ini. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 6 dengan topik garis energi dan garis tingkat hidrolik. Dan tentunya untuk menguasai materi dari topik dinamika fluida ini, Anda harus melakukan banyak berbagai latihan soal dari bab 3 buku Munson ini ya. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, dan tentunya Anda harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada sesi berikutnya.